mungkin kita, tunggu sekitar, 5 atau 10 menit lagi, nanti sekalian dari admin mau coba, reminder lagi untuk yang lainnya join ya. Tunggu. Iya.
Oke, karena mungkin jamnya sudah. Oh, gitu. Oke, karena sudah menunjukkan kurang lebih sudah 5 menit lebih ya teman-teman semua, kita mulai aja nih untuk kelas bersama entropi di hari ini dengan judul Rahasia Omset Belasan Juta, cerita inspiratif dari MCN Entropy Creators. Yang di sini kita ada 2 speaker nih teman-teman. Yang pertama itu ada Kak Hyori dan kemudian juga ada Mak Dias. Jadi nanti ini kita kurang lebih konsepnya kayak cerita-cerita aja nih, kayak gimana sih perjalanan nih dari kedua kreator ini sampai saat ini sudah mendapatkan omset ataupun sudah berkecimpung di dunia afiliator sehingga sampai saat ini gitu. Gimana sih tipsnya, kemudian gimana struggle-nya, kemudian juga apa sih mungkin yang bisa ilmu-ilmu yang bisa di-sharing nih untuk teman-teman semua gitu. Nah, lanjut nih. Oke, mungkin selanjutnya juga ini ada poin-poin yang mungkin kita akan bahas ya teman-teman semua di sore hari ini. Yang pertama itu ada rahasia kesuksesan para kreator yang meraih omset belasan juta. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang mungkin lagi apa ya, kayak mau gimana sih caranya aku jadi afiliator tapi belum dapat komisi ataupun kayak dapat pendapatan yang bagus nih gitu, masih mencoba untuk gimana aku biar berkembang gitu, biar ngelihat untuk kreator-kreator yang lain tuh gimana sih caranya gitu. Nah, ini boleh banget teman-teman ikutin sampai akhir karena nanti banyak banget nih tips-tipsnya yang akan disampaikan oleh Kak Hyori dan Madias. Juga nanti dijelaskan bagaimana strategi melakukan penjualan di TikTok yang efektif dan lalu bagaimana pengalaman pribadi dan tips daripada kreator-kreator di MCN Entropy khususnya untuk Kak Hyori dan Madias nanti. Lanjut. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya untuk speakernya bagaimana. Mungkin halo Kak Hyori, halo Madias. Apakah suara aku terdengar? Udah kedengeran, Kak. Oke. Halo juga. Halo. Kelihatan mukanya, maaf. Enggak, ini ya. harus on Oh ya, cam. kelihatan, ini kelihatan. Halo, nanti tadi. Oke, nanti di sini mungkin kita kok ngobrolnya nanti ganti-gantian gitu aja ya Kak ya. Nanti aku coba bantu kayak kita ngobrolnya gimana yang enaknya gitu. Mungkin kita perkenalan dulu nih dari mungkin Kak Hyori, boleh on mic dan open cam mungkin ya. Oke, sudah keluar belum ya? Kok ada? Aku belum Hitam keluar ya, nih gelap juga ya. bingung. Gelap apa? Putus-putus nggak ya? Sudah. Nah, ya. Gimana ini? Salam kenal teman-teman. Aku Hyori Collections. Sudah jadi afiliator kurang lebih hampir 3 tahun. Sudah. Apalagi? Mungkin lebih ke apa ya? Mungkin Kak Hyori boleh dikenalin nih asalnya dari mana, udah kemudian kira-kira apa ya? Gimana sih sudah sampai di tahap ini tuh perjuangannya kurang lebih berapa lama tadi Kak? Hampir 3 tahun. Oh, hampir 3 tahun tuh. Mungkin teman-teman yang lain juga kalau misalkan mau on cam nih boleh. Jadi kita biar saling, oh ini namanya Kak Hyori, oh ini namanya ibu muda, oh ini namanya Kak Hoirunisa gitu. Jadi biar kita tuh saling kayak ada pendekatan gitu loh teman-teman gitu. Gak apa-apa, aku yang mukanya kayak gini pun, yang ya udah yang biasa aja pun itu kok kayak berani ngomong gitu. Oke, mungkin lanjut untuk ke Madias, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini on cam-nya gimana ya? Ini aku masih bingung nih. Sudah kok, sudah on cam. Udah nyala. Udah on cam. Tapi di aku nggak kelihatan ya? Di screen aku nggak kelihatan. Ada. Di screen aku nggak kelihatan. Iya, karena ini share screen sih sebenarnya, makanya jadi dia nggak kelihatan sebenarnya. Oh gitu. Iya. Kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Dias. Boleh panggil aku Ma atau Oma ya? Karena udah oma-oma sebenarnya. Udah nearly 50 ya umurnya. Kalau untuk aku itu awal mula main TikTok itu udah mungkin sama sih. Sebenarnya sama Kak Hyori ya. Hampir 3 tahun. Cuma aku fokus awalnya kan memang
live-nya itu cari gift tadinya ya, karena aku dulu jualan martabak gitu. Jadi, mangkal di SD gitu, di sekolah ya. Jadi memang nggak fokus cari uang tadinya gitu, cuma cari gift. Nah, mulai fokus cari uang setelah jualan mulai goyang tuh. Jadi mulai memutuskan untuk fokus di affiliate itu mungkin sekitar awal-awal 2023. 2023 itu aja sih, tinggalnya aku di Cibinong. Gitu. Dan sampai Oke. sekarang alhamdulillah, sampai sekarang. Oke, terima kasih Madia sudah bantu memperkenalkan ini. Teman-teman semua kalau misalnya rumahnya di dekat Cibinong, daerah Bogor ya berarti itu ya? Iya. Betul. Di situ main sama Madias atau mau datang atau gimana biar share tips gitu kan, sampai biar jadi sukses sampai saat ini tuh gimana begitu. Oke, mungkin lanjut ya untuk selanjutnya aku mau tanya nih untuk mungkin dimulai dari Kak Hiyori dulu. Kenapa sih memilih TikTok itu sebagai platform untuk menjadi seorang afiliator? Kan ada tuh misalkan di Shopee dan sebagainya gitu. Kenapa pertama ataupun kayak difokuskan di TikTok begitu? Dulu aku seller, Kak, seller baju anak. Terus waktu COVID, aku live full 8 jam, nggak ada satupun barang yang laku. Dari situ mental langsung ini ya, breakdance ya. Mentalku langsung anjlok, padahal harusnya awalnya rame banget. Terus plus aku ada kelibet utang, ya kan dulu utangku masuk ke udah di kepala 100 juta gara-gara modal kerja. Terus udah ancur-ancuran, muncullah ada ide TikTok affiliate. Nah, sebenarnya dulu nggak ada modal apapun, aku nggak pakai modal apapun. Waktu itu pertama kali aku live cuman modal lemari apa adanya di rumah, mainan anak aku kumpulin semua, aku live cuman 2 jam, 1-2 jam, selesai live nangis. Karena tekanan batin ya. Kan yang nonton cuma teman sendiri, yang beli juga karena aku merasa orang beli itu temanku sendiri karena kasihan. Itu rasanya aku mengasihani diri sendiri. Itu video masih ada bahkan di TikTok. Aku sengaja upload karena aku punya pikiran kalau nanti aku berhasil di sini ini bisa jadi bukti gitu. Nah, sambil jalan aku sekali beli dari itu K6. Aku beli teflon waktu itu lagi rame teflon TKIS apa YK Design ya, yang gede itu. Aku beli 1, mulai orang beli. Dari situ, dari perabot itu pertama. Kedua, coba pindah skincare, coba-coba terus sih sebenarnya akun untuk pertama kali itu. Terus terakhir balik perabot lagi, cuman nggak jalan, kayak ya gitu-gitu aja pendapatannya. Lalu ada ide nih, ini kan aku gendut ya, gemuk ya, kenapa aku nggak memanfaatkan badanku buat ini fashion big size gitu. Ada ide seperti itu nggak lepas dari doa ya guys, karena ide nggak mungkin tiba-tiba muncul. Ya udah dari situ mulai agak naik gitu, dapat produk yang klik lah apa segala macam dari situ. Kenapa nggak milih Shopee? Sebenarnya Shopee juga sempat ngangkat aku, gara-gara Shopee juga aku puji Tuhannya punya kendaraan gitu dari Shopee. Kalau dari TikTok aku bisa renov rumah pelan-pelan. Seperti itu, Kak. Wah, keren sekali. Walaupun ceritanya sedikit, maksudnya kayak membuat kita, walaupun kita tuh berada di titik terendahnya, teman-teman ya semua, walaupun kita ada di posisi tersebut, yang penting tuh kita tetap berusaha gimana sih caranya kita itu terus apa ya, berusaha untuk ya pasti rezeki itu akan datang dari manapun caranya begitu. Yang penting kita berusaha dan bagaimana caranya kita memanfaatkan peluang yang ada begitu ya. Iya. Tapi keren sih untuk Kak Yori sampai saat ini dengan sudah ya kurang lebih sudah menjadi kreator yang besar, bahkan sudah memiliki pendapatan yang cukup stabil di TikTok begitu. Dengan mungkin bisa menjadi apa ya, motivasi nih bagi teman-teman semua bahwa memang mungkin kita datang dari berbagai macam background ya teman-teman. Mungkin ada yang aku baru mau pemula, mungkin ada yang kasusnya seperti Kak Yori ataupun mungkin ada yang kasusnya berbeda begitu.
Tapi, yang penting bagaimana caranya kita terus konsisten dan mencari peluang itu sendiri, teman-teman, gitu. Nah, mungkin lanjut nih untuk Madias, boleh diceritain dong gimana, sampai di titik ini tuh gimana gitu perjalanannya, ceritanya, begitu. Kenapa memilih menjadi seorang fotografer? Tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi coba didetailkan gitu. Iya, sebenarnya sih dimulai dari ini ya, Kak, aku sebenarnya juga main di Shopee juga ya, cuma pas TikTok tutup memang aku sempat main di Shopee, ya itu sempat diangkat juga sama Shopee, alhamdulillah diangkat sama Shopee. Tapi sekarang ya begitu deh. Jadi setelah TikTok buka, lari lagi ke TikTok lagi, alhamdulillah di TikTok memang stabil dari awal ya. Dari awal itu sebenarnya aku juga mainnya nggak langsung ujuk-ujuk main di lingerie ya. Awalnya itu, sama kayak Kak Hiyori, jadi pakai peralatan dapur yang ada. Nah, aku itu kan akun aku itu boom-nya itu waktu sering-sering sharing, bikin resep-resep. Jadi karena aku jualan martabak waktu itu ya, jualan martabak waktu aku luang untuk bikin video masak-masak gitu, terus keseharian aku jualan martabak. Nah, itu di situ tuh boom gitu. Banyak, banyak konten aku yang FYP di situ kan. Nah, terus akhirnya memutuskan pas, eee pas jualan udah mulai agak-agak goyang gitu, memutuskan untuk ya sudah deh mau mulai jualan. Nah, dari bikin resep masakan itu akhirnya jualannya seputar sama kayak loyang takoyaki gitu, loyang-loyang gitu. Tapi memang penjualannya memang sama sih Kak Yori bilang kalau di perabot itu mungkin beratnya masalah ongkir ya. Jadi penjualan nggak terlalu cetar lah gitu, nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya, coba ke daster, aku coba ke daster gitu kan. Terus alhamdulillah begitu daster, oke lumayan penjualan, tapi masih kurang nih gitu kan, masih kurang di daster. Akhirnya coba ke aku waktu itu memang ya salah satu pemakai lingerie ya, salah satu pemakai maaf ya, bukan ini. Nah, terus akhirnya coba, ya sudah deh aku beli aja lingerie beberapa sampel, terus aku beli beberapa sampel, alhamdulillahnya pas follower aku itu waktu itu udah 5.000 ke atas ya, aku coba ajuin sampel sama Happy Girl waktu itu. Sama Happy Girl, alhamdulillah langsung boom, langsung di WA, di ACC, dikasih sampel sampai 12 model, 12 model. Lah, terus aku bikin gini, "Oh, ya udah mungkin Allah kasih jalan di sini nih, mesti jualan lingerie," gitu. Akhirnya sampai sekarang memutuskan jualan lingerie udah 2 tahunan kali ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih stabil, karena kalau lingerie itu kan kalau aku mau jualan fashion ya mungkin Kak Hiyori kan punya kelebihan, berat badannya bisa dimanfaatkan ya. Kalau aku mau jualan fashion tuh aku bukan orang yang fashionable, aku nggak bisa dandan, aku nggak bisa mix and match masalah pakaian fashion nggak bisa. Jadi aku bisanya jualan lingerie dengan kostum aku yang seperti ini, ya ternyata alhamdulillah memang rezekinya di situ malah, alhamdulillahnya di situ, gitu. Sampai sekarang memutuskan untuk jualan itu, gitu Kak, ceritanya awal mulanya. Wah, ini sama-sama Gitu. keren nih ceritanya gitu kan, teman-teman. Kita nggak nyangka nih, maksudnya kayak dari hal yang mungkin, nggak kita kira-kira ternyata malah bisa menjadi suatu pendapatan bagi kita gitu, teman-teman. Jadi intinya tuh kalian nggak boleh itu kayak untuk mencoba ataupun keluar dari zona nyaman gitu, teman-teman. Apapun itu selagi memang, masih berkah dan rezekinya memang, halal gitu ya, teman-teman, semuanya itu bisa diusahain dan dicoba gitu. Jadi kalau misalkan nih ada teman-teman semua dari pengalaman Kak Hiyori dan Madias, mungkin mereka berganti-ganti niche, mulai dari mungkin perabotan, kemudian juga tadinya skincare, kemudian juga tadinya juga tips-tips memasak gitu kan ya, abis itu live juga jualan gitu. Nah sampai akhirnya ketemulah, oh ternyata aku nih fokusnya bisanya di niche ini, aku memanfaatkan dengan apa yang aku punya ataupun dengan kekurangan yang aku punya itu malah menjadi suatu kelebihan yang aku punya sekarang gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman semua nih yang mendengarkan bisa jadi salah satu motivasi ya kalau misalnya kita coba aja untuk mencoba di luar zona nyaman kita gitu biar nanti ketemu oh ternyata tuh ini toh yang menjadi ladang rezeki aku mungkin gitu. Oke, by the way untuk Kak Hiyori juga ataupun atau untuk Madias ini untuk di afiliator TikTok ini fokusnya di live doang kah atau bagaimana? Atau live dan TikTok begitu? Siapa dulu nih, Kak Hiyori dulu atau aku dulu? Mungkin mulai dari boleh deh Kak Hiyori dulu deh. Oke. Aku dua-duanya, karena aku merasa belum yang gimana lah dikenal gitu.
Jadi kepingin punya, kan kalau video pendapatannya terus ya, mau kita nggak FYP sekarang nantinya bisa FYP. Kalau live kenapa aku juga memilih live lama pakai co-host juga, karena dengan live fitiku naik, jadi dua-duanya jalan. Oke, mungkin untuk Madias gimana nih? Fokus ke Sama live sih. kah atau fokus Sama aja sih Kak, aku juga fokusnya di live sama Kak Yori juga, aku ada co-host juga. Jadi memang aku juga fokus di live sama di konten. Jadi kalau aku masih live juga, mungkin kalau Kak Yori kan sekarang udah nggak live ya karena co-hostnya 2 ya. Kalau aku masih live sendiri. Jadi sesinya memang sesinya dibagi sama sama co-host aku. Co-host aku kan cuma 6 jam. Jadi durasi kerjanya dia cuma 6 jam. Nah, selebihnya nanti aku tambahin gitu. Misalkan sehari target aku berapa jam nih gitu, target aku berapa omset gitu. Nah, itu nanti aku penuhin dari aku sendiri. Nah, selebihnya selama ada co-host aku ngonten. Jadi dari gitu? pagi nih co-host aku datang jam 9 sampai sore nih, sampai hari gini aku ngonten, edit gitu. Jadi bikin video biasanya mengejar matahari. Pagi-pagi ya di atas genteng ya mengejar matahari. Nah, nanti mulai ya adalah tidur siang, istirahat gitu. Karena aku memang kalau live-nya kan malam, aku lebih sering live-nya ke malam, lebih seneng malam. Jadi ya jadi hari gini ya sibuk-sibuk bikin konten-konten aja, masak, ngurusin rumah ya seperti itu, Kak. Gitu Oke, sih. oke. Aku boleh tanya nih untuk kan sekarang ini kan fokusnya sekarang bahkan sudah punya co-host nih ya untuk baik Kak Hiyori ataupun ke Madias gitu ya. Nah, aku boleh tanya nggak? Kan biasanya tuh kalau misalkan aku menjadi seorang pemula afiliator nih, kan belum misalkan kita mau fokus ke dalam live. Biasanya tuh kan seperti tadi Kak Hiyori jelasin kalau misalkan live tuh awal-awal tuh sedih, itu sampai nggak ada yang nonton ya kan ya. Terus habis itu juga aku ngomong misalkan 2 jam itu kayak nggak ada yang dengerin, kita nggak bisa ngobrol dengan siapapun gitu di situ karena nggak ada timbal balik dari komen ataupun dari viewers gitu kan ya. Nah itu gimana sih strateginya gitu kok bisa sampai sekarang itu akhirnya alhamdulillahnya gitu dapat kayak live-nya misalkan bisa fokus live di jam-jam tertentu misalkan ataupun gimana biar mendapatkan views-nya tuh kok stabil ataupun bahkan lebih naik gitu. Mungkin boleh dimulai dari Mbak Dias dulu. Kalau aku sih sebenarnya sama kayak ke Wiri, pernah ngalamin yang namanya live, habis live nangis. Bahkan di live pernah nangis gara-gara nggak ada yang nonton. Udah berlinang air mata gitu. Akhirnya aku matiin tuh Kak, udah 1 jam udah berlinang air mata, nggak ada yang nonton gitu, akhirnya tak matiin, itu pernah. Dan itu, nah akhirnya aku nyoba waktu itu, karena waktu itu kan aku masih jualan ya, alhamdulillah ya setelah, di TikTok stabil memang aku, fokus jualan martabak, semua gerobak aku tutup Kak. Jadi aku tadinya punya 2 gerobak, ya aku franchise kan martabak itu, karena memang bolak-balik ganti karyawan, capek juga aku ngurusin karyawan, akhirnya aku tutup. Nah, sekarang aku begitu aku fokus di TikTok, nah itu aku live-nya dari mulai jam 2 pagi. Jam 2 pagi aku udah mulai live. Betul, jam 2 pagi. Jadi semua jam aku cobain. Semua jam aku cobain, nggak cuma 1 jam aja, semua jam. Nah, nanti di dashboard kita kan ada tuh di dashboard, nanti dicek aja, viewer yang paling banyak tuh jam berapa. Nah, viewer yang paling banyak jam berapa, yang potensial orang banyak check out, kalau aku sih seperti itu ya, nggak tahu kalau teman yang lain ya, ini tips aku aja. Nah, begitu dicek ternyata, oh jam ini ya yang orang-orang banyak masuk live aku gitu. Jadi aku nggak patokan ke analisis yang dari TikTok itu enggak. Jadi aku lebih ke coba-coba beberapa jam, nanti aku cek di total tayangan kan biasanya ada rekaman live tuh Kak. Nah itu bisa dicek di situ. Penontonnya berapa. Nah nanti yang check out di jam segitu tuh berapa orang gitu. Nah itu yang aku jebretin sampai sekarang gitu. Yang aku jebretin, apa sih yang aku fokusin sekarang gitu. Yang aku fokusin sekarang alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Gitu. Jadi itu sebelum aku cari co-host itu aku coba beberapa sesi dulu. Beberapa sesi memang capek, jadi sampai urusan rumah nggak kepegang karena ngurusin itu live bolak-balik ya, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang, sudah mulai santai lah, sudah ada yang bantu gitu, udah mulai agak santai, gitu aja sih. Seperti itu tipsnya paling ya, dan cari co-host juga nggak gampang ya, jadi harus dieman-eman kalau orang Jawa bilang co-host-nya, gitu. Oke. Mungkin aku mau tanya, mungkin lanjut dulu deh ke Kak Hiyori. Kalau untuk Kak Hiyori gimana tuh struggle-nya gitu untuk cari mungkin sama pertanyaannya tapi ditambahkan dengan struggle-nya untuk cari jam live yang mungkin kayak, oh viewers aku ataupun audiens aku tuh udah tahu nih
di jam segitu tuh kayak mereka tuh paling banyak nontonnya gitu? Untuk sekarang aku masih belum dapet jam yang pasti, karena aku nggak ngerti sih, lebih diangkat ke videonya. Jadi aku live sementara mengikuti jam co-host aku, karena mereka berdua istilahnya teman juga, ngebantu mereka, penghasilannya mereka juga. Jadi masih yang jam-jam yang apa ya, yang menurut aku orang pasti nonton terus berpotensi beli. Misal nih, kan aku sekarang lagi mainnya treadmill ya. Orang yang beli treadmill nggak mungkin yang rata-rata lah, rata-rata. Jadi nggak mungkin yang ibu rumah tangga doang. Pasti mereka yang pegang uang. Pertama, kalau yang pegang uang ya pasti mereka bekerja. Nah, kalau mereka kerja pasti ada jamnya. Nggak mungkin aku live treadmill di sekitar jam 2, jam 3 pagi, karena mereka pasti istirahat untuk hari berikutnya, kecuali kayak weekend sekarang. Jadi aku nyusun sendiri sih, lagi nyoba-nyoba untuk treadmill ini. Nah, tapi kalau yang kemarin-kemarin, aku udah jadi konsisten jam sih Kak sebenarnya. Yang kemarin-kemarin ya, yang dari perabot lah. Lalu live lama, live durasi lama dulu aku di push jadinya live aku dulu. Aku nggak tahu aturan TikTok algoritma TikTok sekarang gimana. Kalau dulu live semakin lama semakin di push. Jadi aku satu orang bisa live sendiri 6 jam. Aku sanggup karena dulu aku seller juga live kan. Aku nge-live ngambil 8 jam itu kuat sendiri gitu. Cuma kadang ya mental setelah live barulah ngedrop sendiri, ya capek, ya nangis gitu. Tapi hasilnya ya lumayan kan buat kalau sudah mulai di jam-jam tersebut mulai sepi, aku cek dari VT, dari dashboard lah ya. Kalau biasa mungkin cek dari dashboard kira-kira jam berapa yang followerku naik, tapi rata-rata juga live jam-jamnya paling jam 11 siang, jam berapa gitu ya. Itu yang aku nggak terlalu ngikutin sih. Honestly aku nggak terlalu ngikutin jam di dashboard. Sejujurnya, aku semampuku dan apa ya, yang panjang lah, durasi panjang pokoknya. Itu yang bikin penghasilannya lumayan. Oke, benar sih, benar kata Madias, benar kata Kak Yori juga untuk apa ya, untuk memang untuk syarat dari live ini sendiri ya teman-teman, biar kebaca sama apa ya, sama TikTok-nya, kemudian juga kebaca sama apa sih namanya, algoritmanya gitu. Memang syaratnya itu adalah kita itu harus memang trial and error dulu nih, kayak Madias nih yang udah ketemu sama jam-jam live dia di mana banyak nontonnya begitu. Nah, jadi kita perlu kayak menyesuaikan terus ini, kayak kita mulai dari jam 7 mungkin jam 7 sampai jam 9, kemudian jam 10 sampai jam 12. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat nih teman-teman bagaimana caranya viewers kita ini tuh paling banyak nontonnya gitu. Nah, dari situ bisa kita fokuskan untuk melakukan live di jam-jam tersebut. Selain itu juga nih mungkin aku tambahin tips nih buat teman-teman semua yang mungkin bisa jadi bahan pembelajaran juga. Untuk live itu benar kata Kak Yori ataupun Madias, live-nya itu minimal kurang lebih agar terbaca oleh traffic itu kurang lebih 2 jam teman-teman. Jadi kalau misalnya dia itu di bawah 2 jam, biasanya itu masih kurang dikasih traffic sama TikTok-nya. Tapi kalau misalnya udah di atas 2 jam, itu mulai diberikan disebarkan lebih banyak audiens, karena dari TikTok sendiri memberikan kayak si dia ini udah aktif ini udah lama, udah stabil nih, berarti aku harus menyebarkan ke banyak penonton lagi begitu. Secara tidak langsung itu tuh kayak mirip di ads, tapi bukan kayak di ads dibayar gitu, tapi dibukakan peluang untuk banyak orang yang menonton gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah ketemu jamnya, jam live-nya udah bagus, kemudian juga udah tahu target audiensnya juga, ini penting nih kayak Kak Yori nih tahu nih, maksudnya dia live treadmill di jam yang nggak mungkin orang-orang kerja itu gabut gitu. Jadi kan mungkin di malam gitu kan ya. Nah gitu.
Itu bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua untuk fokus di live nih, karena memang untuk di live ini sebenarnya jadi pendapatan yang membuat kalian tuh stabil gitu, bahkan bisa meningkat dibandingkan dengan kalau semisalnya kalian live ya. Mungkin Kak Hyora itu Madias tahu kalau misalkan live ataupun video itu menjadi salah satu investasi gitu, karena kita nggak tahu kapan FYP dan akan naik penjualannya gitu. Jadi kita kalau bisa disamain nih, disejajari live sama buat videonya gitu. Mungkin aku mau share boleh nggak sih performanya nih untuk Kak Yori dan Madias nih gini. Mungkin ini untuk 1 bulannya nih teman-teman, kalau misalkan kalian tahu nih GMV-nya kurang lebih untuk Kak Yori ini kurang lebih 182 juta dengan komisi 13 juta sekian gitu. Ini termasuk besar teman-teman, dengan GMV segini, dengan mendapatkan komisi yang besar, Kak Yori hebat banget nih, bisa pintar-pintar cari brand ataupun free sample yang memang komisinya itu tuh cukup besar gitu. Jadi bisa kerasa gitu kalau misalkan ada orang yang ngebeli gitu ya. Jadi itu kayak, oh aku udah dapat komisi segini nih gitu. Juga bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk dapetin seller-seller atau sampai yang komisinya besar gitu. Kita lanjut ke Madias nih, ini kurang lebih nih game-nya sama nih 1-2 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ranking entropy VIP ini teman-teman, nih Madias dan Kak Yori ini balap-balapan terus ya teman-teman. Ya betul kan ya, ke Madias sama Kak Yori ya? Iya, balap-balapan. Iya betul, karena kedua kreator ini teman-teman semuanya tuh untuk live itu tuh sangat-sangat stabil gitu. Mereka tahu cara bagaimana membuat live mereka itu ramai, tahu bagaimana memanfaatkan apa yang menjadi potensi mereka gitu. Jadi teman-teman semua kembali lagi pasti ada kesempatan untuk bisa seperti Madias dan Kak Yori begitu. Lanjut nih, kita lanjut mungkin untuk selanjutnya. Ini mungkin udah dibahas nih tadi gitu ya, tapi aku mau tanya lagi nih, apa sih yang dilakukan gitu ya waktu kakak itu ataupun Madias itu down gitu kan? Biasanya kalau misalkan live tiba-tiba sepi gitu, aduh kayak seperti yang dijelaskan tadi sampai nangis, live panjang-panjang tidak ada yang nonton gitu. Tapi apa sih yang membuat kayak, wah aku harus semangat lagi gitu? Apa yang membuat aku tuh ataupun Madias dan Kak Yori itu kayak tetap berjuang gitu untuk menjadi seorang afiliator yang fokus gitu di TikTok ini. Boleh dong di-share tipsnya, mungkin dimulai dari Kak Yori dulu. Yang bikin harus tetap semangat adalah cicilan. Sebenarnya kepikiran gini sih, karena background dari kecil sampai aku usia 30-an, aku itu orang nggak punya. Jadi sudah dimaki orang pernah, dihina, di underestimate orang sudah, nge-live TikTok bikin video diketawain tetangga pernah. Jadi kayak kepingin bukan buktikan ke mereka, tapi mau buktikan ke diri sendiri. Masa iya sih aku segini doang gitu. Itu pertama. Kedua, aku kepingin anakku lebih baik dari aku secara pendidikan, karena orang tua aku nggak bisa ngasih yang terbaik, aku mau ngasih yang terbaik buat anak. Nah, secara pendidikan, kalau dia mau les apa, jadi aku kepingin kalau dia kepingin sesuatu, aku nggak bilang sabar ya nak, mama nggak ada uang tuh. Aku kepinginnya, oke, kamu suka les ini, ayo. Gitu. Ntar aku yang cari uangnya gitu. Itu yang jadi semangat. Anak. Oke, wah ini benar-benar ibu yang sangat-sangat menjadi menjadi ibu yang benar-benar menyayangi anaknya nih. Kalau misalkan udah berkeluarga memang sudah ya pikirannya pasti di anak dan diutamakan yang dispesialkan di anaknya, bagaimana caranya biar kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Keren banget sih buat Kak Yori, semoga rezekinya selalu mengalir. Lanjut untuk ke Madias, mungkin boleh diceritakan. Sama sih, hampir sama kayak Kak Hyori ya. Cuma selalu ingat aja, ingat kita belum kaya loh.
Ingat kita belum kaya, biaya kuliah anak menanti, cucu minta jajan, cicilan nungguin. Nah, itu udah ingatnya di situ. Dan gini aja, kalau kita lagi malas, selalu pikiran gini aja, Kak, gitu. Oke, sekarang, omsetnya lagi ngedown nih. Kita nggak akan tahu nih, itu kan, maksudnya takdir kan udah Allah tentuin ya, rezeki udah Allah tentuin. Kita nggak tahu nanti sepersekian detik, apakah siapa tahu nanti kita live lagi nih, semakin lama durasinya, tiba-tiba ada boom, orang cekot sampai 10 item, 20 item. Nah, itu. Kita nggak tahu tuh, itu rahasia Allah tuh, udah rezeki rahasia Allah tuh. Jadi, jangan sampai kalau misalkan kita lagi males, kita, "Aduh males ah, aduh males," jangan. Jadi pikirnya ke depan. Insya Allah kalau kita selama kita mau berusaha, rezeki pasti akan datang terus, gitu. Percaya aja, rizki minallah. Jadi rizki itu udah ada yang ngatur, jadi insya Allah ada aja rezekinya sih. Kalau aku selalu kayak, aku kebetulan nih Kak, aku punya co-host, alhamdulillah kalau co-host aku tuh kalau misalkan lagi dapat omset sedikit tuh, dia tuh WA ngeluh, dia ngeluh gitu, "Ibu ini gimana, yang cekot sedikit," gitu. Dia kayak sedih gitu, padahal sambil nge-live tapi dia WA ke aku di lantai bawah. Dia, "Ibu gimana?" gitu. Terus aku bilang, "Sabar Teh, sabar, ayo lanjut terus Teh, semangat Teh," gitu. "Jangan sampai nanti, muka kamu jadi dari face kamu, kalau face kamu kelihatan kamu udah ngedrop, face kamu udah kuyu, udah layu, orang nggak akan mau masuk. Jadi tetap face kamu harus ceria Teh, semangat Teh," gitu. Jadi biasanya ke kos aku pun aku selalu begitu. "Insya Allah rezekinya ada Teh, sabar ya," gitu. Seperti itu sih kalau aku mungkin ya. Ingat rezeki pasti ada kok, yang penting kita mau usaha aja. Nah, betul tuh teman-teman. Mungkin dari latar belakang, mungkin beberapa alasan yang membuat kalau misalkan down secara mau nggak mau nih aku harus mengadakan gitu ya, ada dengan karena apa ya, pendapatan harus selalu ada gitu. Jadi mungkin dari bisa menjadi alasan sebagai untuk keluarga ataupun kalian mungkin benar kata Mbak Dias tadi, kita masih belum kaya loh, kita tuh masih belum punya banyak apa-apa gitu. Jadi mungkin itu juga menjadi motivasi biar kalian tuh semangat gitu untuk menjadi seorang afiliator gitu. Walaupun mungkin sekarang masih belum aktif, maksudnya belum fokus banget di live ataupun menjadi kerjaan sampingan, it's okay, nggak apa-apa, tapi at least kalian tetap berusaha untuk fokus. Setidaknya setiap hari itu melakukan baik itu live ataupun melakukan post video gitu. Jadi kayak orang ataupun audiens tuh tahu gitu, oh aku kalau misalkan mau beli itu ke dia, oh aku pengen misalkan pengen mau check out produk tuh, oh rekomendasi dari dia tuh bagus gitu. Dan baik lagi benar kata dari Madias, kalau misalnya kalian teman-teman semua live diharapkan benar untuk apa ya, walaupun kalian sedih, walaupun kalian kesal, walaupun kalian gimana karena nggak ada yang check out ataupun ada komen yang buat kalian jengkel, dongkol gitu ya, itu sebisa mungkin dijaga senyumannya gitu. Dengan senyum mungkin membuat orang-orang tuh kayak semakin, oh aku betah di sini karena hostnya ramah gitu, bisa. Aku betah di sini karena hostnya baik gitu. Aku betah di sini karena hostnya baik, ini bisa ngasih rekomendasi yang benar untuk aku gitu. Itu boleh banget menjadi salah satu referensi buat teman-teman semua. Kalau misalkan di kala kalian lagi live terus penjualannya sedikit, oh gas aja terus, nggak apa-apa. Pokoknya nanti rezekinya pasti akan selalu terbuka buat teman-teman yang mau fokusin gitu. Jadi intinya usaha tidak akan mengkhianati hasil ya teman-teman. Baik Kak Hiyori ataupun Madias ataupun semuanya di sini pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tapi karena telaten, karena berusaha, karena dengan latar belakang tersebut, jadi terus berusaha sehingga terbukalah rezeki untuk khususnya untuk Kak Hiyori ataupun Madias gitu. Dan mungkin ini sekali lagi bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua untuk bisa sekeren dan sehebat beliau gitu. Oke, mungkin lanjut ya nih teman-teman, kita lanjut ke sesi Q&A nih. Bagi semuanya nih yang mau tanya, baik itu tipsnya ataupun cara pilih sampel ataupun gimana live-nya ataupun apa, boleh nih, boleh masuk boleh chat di kolom komentar ini ataupun mau raise hand, mau nanya langsung itu boleh banget, silahkan. Nah, ini kita tunggu soalnya nanti ada dari pertanyaan ini, dari Q&A ini nanti teman-teman bisa mendapatkan hadiah loh, hadiah. Oh, sorry salah. Jadi untuk nanti totalnya itu ada 4 pertanyaan. Nah, di 4 pertanyaan ini nanti kalian ya bisa deh nanti mungkin bisa menjadi sharing-sharing gitu. Siapa nih yang mau tanya silahkan boleh.
Ini mungkin sebentar aku baca dulu ya, atau mungkin ada yang mau raise hand silahkan. Sebentar aku baca dari Oke, untuk dari ada pertanyaan nih dari Ramdias Tech gitu untuk Mak Dias. Mak Dias kan bawain live itu untuk produk lingerie nih ya. Mak Dias pernah nggak sih ada pengalaman gak enak gitu di niche fashion lingerie atau pernah diapain atau ditanya atau gimana gitu? Mungkin boleh dijawab. Pernah, sering. Sering, dan itu rata-rata bukan ini ya, kayak hate comment sebenarnya sih lebih ke ledekan, ke diejek gitu. Jadi banyak kan aku kan kostumnya jilbab panjang, pakai gamis ya, jualan lingerie. Nah, itu kan pakai manekin. Kita kan pakai manekin, bolak-balik gonta-ganti lingerie pakai manekin dan itu ada beberapa komen yang gini, "Ih, pakai jilbab panjang kok jualan kayak gitu?" gitu. "Nggak takut dosa?" gitu. Saya bilang, "Walah, kok bisa dosa? Kan saya nggak pakai," gitu kan. Saya nggak ini gitu. Ya banyak banget lah seperti itu. Tapi saya cuma biasanya nanggepinnya gini gitu, "Enggak lah Kak, siapa bilang," gitu. Jadi tetap aja, tetap dengan senyum yang manis jawabin komen. Tapi kalau biasanya nih, kalau ada yang nanyanya udah agak-agak nggak enak, saya langsung blokir. Udah. Jadi saya langsung blokir, saya nggak jawab, nggak baca komennya, jadi pura-pura nggak baca. Nah itu strategi paling jitu sih sebenarnya, pura-pura nggak baca, langsung blokir aja udah gitu. Soalnya biasanya kalau pertanyaan yang kayak, nggak enak itu biasanya nanti ngaruh di muka, di wajah nih kalau udah mulai ada pertanyaan nggak enak nih, biasanya kalau udah ngena di hati, langsung mood itu ngedrop. Kayak misalkan kita live nih ya, nih live sepi gitu. Nih balik lagi ke live sepi, kita cek dashboard, live-nya banyak yang nanya tapi yang check out dikit gitu, lihat di dashboard gitu. Nah itu biasanya saya 1 jam, setelah 1 jam baru bisa ngecek dashboard. Kalau di awal-awal saya nggak mau, kenapa? Takutnya begitu lihat dashboard-nya masih kosong, kita syok. Gitu sih sebenarnya. Jadi ya diusahakan untuk nggak terlalu baca komen-komen yang hate comment itu jangan terlalu diambil hati, itu aja sih. Gitu. Oke, mungkin bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman nih untuk head comment udah biarin aja gitu. Apalagi kalau misalkan kata-katanya itu mengandung kata-kata yang melanggar panduan TikTok gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman Betul. sebutin, aduh malah kena violation lagi live-nya. Jadi hati-hati ya Iya, teman-teman gitu. betul. Lanjut nih, mungkin pertanyaan selanjutnya ini untuk mungkin ini untuk harapan ID nih. Tips untuk memilih sampel Kakak produknya harian gitu. Maksudnya bagaimana sih bisa memutuskan untuk pilih sampel dari seller ini begitu. Mungkin dimulai dari Kak Yori Makasih ya yang Teh. menjawab boleh? Sampai ketemu besok. Iya, hati-hati ya Teh. Oke. Kalau untuk produk yang harus di-live-in sebenarnya harus kayak menurut aku ya harus ada pembahasan khusus sih tentang membaca dashboard ya. Atau ya membaca dashboard entah dashboard kita sendiri atau mungkin kita bisa masuk di ini apa sih namanya affiliate center. Kalau memang belum tahu produknya apa sama sekali, sebaiknya kalian bikin video dari yang ini loh, gimana sih bikin? Dari ini uh, affiliate center ya. Di bawah GMV kita itu kan ada produk yang rame, yang lagi viral. Nah, kalau bisa ambil sampel-sampel dari situ, kalian bikin video. Itu aku lagi praktekin juga ke akunku yang lain. Jadi yang rame sendal aku beli, sendal aku bikin video. Yang rame apa aku beli, aku coba di situ. Karena sejujurnya produk yang sudah banyak penjualan, tokonya bagus, rating tokonya bagus, itu cukup menaikkan viewers live ataupun video sebenarnya kayak gitu yang lagi rame menurut aku untuk cari sampel. Kalau misalkan kalian sudah tahu nih, oh aku fokusnya di pakaian anak, aku fokusnya di lingerie, ya kita mau nggak mau cari tetap dari sini ya, dari produk itu bisa kita cari dari produk marketplace ini loh. Gimana ya? Kalau kayak kita mau ini upload nambah produk baru, kita cari aja produk lingerie mana yang toko ratingnya bagus kan kita bisa sortir dari situ. Itu cukup membantu sih sebenarnya ngangkat video ataupun penjualan ataupun live, cukup ngefek menurut aku ya.
Oke, oke, terima kasih Kak Yori. Mungkin ini juga bisa menjadi jawaban nih untuk Waldi sempurna gitu, kurang lebih strateginya bisa kayak gitu. Tadi juga mungkin udah dijelasin untuk dari Kak Yori dan Madias, yang penting itu adalah konsisten gimana live-nya gitu, sampai akhirnya ketemu kalian itu live-nya itu traffic-nya yang bagus di mana gitu. Mungkin lanjut ini untuk mungkin 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Sorry ini ada kalau misalkan nggak kejawab. Untuk Karana, boleh nggak sih Kak kalau misalkan aku nih fashion upload videonya ini fashion, tapi kalau misalkan live-nya beauty, mungkin siapa nih? Mungkin Madias ataupun Kak Hyori boleh jawab yang mungkin punya pengalaman. Misalkan post-nya fashion tapi live-nya apa gitu. Siapa nih yang mau jawab? Mungkin boleh diserahkan. Oh, udah oke, ke Kak Hyori aja deh. Kak Rana, kenapa harus dipisah? Aku tanya balik deh, kalau kamu mau bikin apa namanya videonya uploadnya fashion, kenapa live-nya tidak fashion? Alasannya dulu deh. Ayo nih boleh nih Karana. Soalnya kalau live fashion tuh kayak agak lebih susah gitu, sedangkan kalau live beauty kan lebih gampang, tinggal hadirin sampel-sampelnya di meja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin lebih ke kayak kurang bingung deh ngejelasinnya produknya gimana. Kalau menurut aku sebaiknya satu niche. Kalau memang harus sedikit berbeda, kalau fashion mending di yang mirip-mirip, misal mau baju mau model apapun ya, misalkan baju atau tas, sepatu itu videonya ada bajunya juga, tapi live-nya nyambung nih salah satu, misalkan baju gitu. Jadi jangan nyempal, jangan jauh-jauh perbedaannya. Nanti orang mau nanya kan mau nggak mau misalkan Kak baju yang ini yang di video boleh di spill, mau nggak mau tetap kakak spill kan. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin boleh nih berganti niche gitu Kak, tapi dimulai dulu dari videonya mungkin bisa diselang-seling gitu kalau misalkan. Tapi memang ya kalau untuk ganti niche ini kalau misalkan memang udah terkenalnya misalkan kayak Hyori nih kan punya fashion gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba berganti niche-nya yang kadang memang target viewersnya berbeda gitu memang agak sedikit anjlok gitu. Mungkin boleh dicoba diselingin gitu ya di kalian untuk Karana post untuk VT dulu gitu. Nah nanti kita lihat trafficnya gimana. Kalau misalkan bagus, boleh nih dibantu dibawain di live gitu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kak Dia. Dari Kak Dia, sorry. Untuk Mak Dias atau Kak Hyori mau tanya berapa lama dapat penjualan dari live dan bagusnya barang-barang satu toko tapi produknya lengkap atau banyak toko tapi cuma satu produk. Minta tolong sarannya ya Kak gitu. Jadi mungkin baru bukan berapa lama, mungkin start dulu waktu live itu pertama-tama tuh kan pasti tidak mendapatkan komisi tuh. Nah itu tuh sampai kapan gitu struggle-nya gitu. Nah terus habis itu pertanyaan selanjutnya itu apakah bagusnya satu toko banyak produk atau beda-beda produk tapi dari lain toko? Gitu. Mungkin dijawab dari Madias dulu deh, boleh? Kalau saya waktu mulai fokusin live bener-bener ya, itu setelah 3 minggu. 3 minggu jadi apa, 3 minggu itu penjualan ngangkat. Jadi awal-awal live fokus mau jualan lingerie itu 2 minggu masih belum terlalu. Tapi pas masuk ke pekan ketiga, itu baru mulai tuh penjualan langsung naik. Benar-benar langsung naik, terus dari VT-VT keangkat. Jadi saya itu waktu mau fokus di lingerie, itu semua video saya lingerie. Semua video saya lingerie, pokoknya saya tuh pengen branding. Jadi ngebentuk personal branding, Kak. Ngebentuk personal branding. Oke, orang kalau mau cari lingerie ke Mak Dias. Lingerie dari ukuran BB kecil, BB jumbo ke Mak Dias gitu. Jadi saya pengen orang kenal Mak Dias. Dulu nama saya bukan Dias, bukan Mak Dias ya, masih Dias Umukaila gitu. Pokoknya ini ya. Terus akhirnya cari nama yang gampang diingat orang gitu. Yang cepet orang tuh tek, oh Mak Dias gitu. Mak Dias jualan lingerie. Nah itu. Jadi personal branding mungkin kayak sama Inem Jogja ya. Inem Jogja, oh dia jualan perabot dan lain-lain gitu. Jadi itu personal branding yang mau saya iniin gitu.
Nah, kalau sekarang memang saya lagi terapin konsep yang brutal konten. Jadi konten itu saya sampel karena dapetnya macam-macam dari agensi juga yang dapat makaroni dan lain-lain. Akhirnya saya mau nggak mau bikin video kan macam-macam sekarang. Jadi nggak lingerie aja, tapi tetap. Jadi satu video apa macam-macam apa misalkan 2 atau 3 video macam-macam, yang video yang lain tetap lingerie masuk. Gitu. Biar nggak bingung sebenarnya algoritma gitu. Jadi itu pokoknya saya fokusin 3 minggu lah, 3 minggu akun saya pokoknya pekan ketiga itu mulai ngangkat, alhamdulillah tuh penjualan langsung mulai di atas berapa juta gitu ya sekali live gitu, itu agak syok juga sebenarnya. Dapat penjualan banyak malah syok saya waktu itu awal-awal, kaget gitu. Tapi jadi nagih gitu. Jadi setelah penjualan itu jadi nagih, ketagihan live kalau sekarang ya. Kayaknya kalau sehari nggak live tuh kayak gimana gitu rasanya. Gitu sih. Apalagi tadi ya, udah itu aja kan nanyanya masalah itu aja. Ini Ada sih lagi? lebih tambahan untuk barangnya, sampelnya boleh dari macam-macam toko untuk model yang Oh, berbeda atau gimana gitu? kalau sampel, kalau saya selama ini saya punya seller-seller yang memang udah ini ya. Jadi sampel saya memang kalau untuk video saya dari beberapa toko, tapi kalau untuk dibawain live itu ada, jadi saya biasanya 5 toko ini yang rutin ngasih sampel. Jadi itu juga saya cek. Nah, biasanya seller mau kasih sampel juga saya cek. Di awal pas mereka kirim, saya selalu bilang, "Kakak, kalau barangnya saya cek ternyata jelek, saya balikin." Jadi saya nggak mau orang beli di saya kecewa, itu saya. Jadi ada beberapa seller itu waktu kirim sampel begitu jelek, "Kak, aku nggak mau nih bawain di live, aku balikin atau gimana? Saya minta alamat." Saya pernah begitu, Kak, saya balikin, gitu. Dan sellernya marah. Saya udah bilang dari awal kalau mau kirim sampel, kalau sampelnya jelek saya nggak mau, gitu. Karena kan saya nggak mau orang-orang tuh masuk live saya, beli cuma 1 kali, beli udah selesai kapok. Itu saya nggak mau. Jadi mereka mereka beli, besok lagi datang lagi, beli lagi beli lagi beli lagi, gitu. Jadi mereka ketagihan untuk beli di saya dan mereka yakin, oh kalau beli di saya itu, apa namanya, barangnya bagus, gitu. Jadi sayang Bunda lagi itu, nanti. Iya, sebentar. Gitu sih, Kak. Oke oke Heeh, oke. Jadi intinya ya untuk, Kak cuma Diah dan gitu. teman-teman semua Boleh dari beberapa toko sih. Heeh, boleh dari beberapa toko mhm. kalau memang apa, dilihat dulu barangnya juga ya, harus dilihat dulu, gitu. Oke, jadi teman-teman untuk, Oke, itu aja struggle Kak. di Ya. oke. Untuk struggle di live mungkin awalnya itu memang yang penting tuh konsisten dulu, nggak apa-apa memang. Seperti Madias tuh dari awal tuh 3 minggu awal dia bahkan live terus tuh, ya belum ada penjualan, tiba-tiba, di hari apa, di minggu ketiganya tiba-tiba ada penjualan naik gitu, dan itu yang membuat dia jadi nagih dan pengen live lagi gitu. Jadi memang, ya balik lagi, kita perlu konsisten dan perlu kayak trial and error live-nya di jam berapa aja, dan kalau bisa durasi live-nya itu minimal 2 jam gitu. Dan kalau untuk produk boleh apa aja, mau dari seller mana aja terserah, yang penting kualitasnya ya, jadi diperhatikan gitu. Jadi biar benar kata Madias, biar nggak banyak yang komplain dan jadi kayak aku nggak nyesel beli di dia karena bagus gitu gitu. Nah mungkin untuk Kak Yori ini boleh kasih tambahan Mm-mm. mungkin. Aduh, aku mau kasih tambahan tentang produk sesuai pengalaman ya. Jadi kalau untuk produk sebaiknya kita punya lebih dari satu seller. Dulu aku punya satu seller doang nih karena aku dulu dikenalnya batik jumbo ya Yori. Orang-orang beli batik buat mereka-mereka yang size jumbo cuma di aku doang. Terus setahun berjalan itu masih oke sama seller ini, lama-lama seller ini seenaknya sendiri. Begitu seller seenaknya sendiri, sudah nggak bisa diajak kerjasama, matilah aku. Kayak nggak ada pegangan seller lain, benar. Anjlok pertama karena produknya aku sudah langsung berubah niche dari batik ke fashion biasa jumbo, nggak ada bedanya dengan fashion jumbo yang lain gitu menurut aku. Jadi langsung turun penjualan, ya ditambah-tambahin aja gitu. Itu kesalahan aku adalah karena aku seluruh etalaseku cuma satu seller. Itu kalau bisa banyak seller ya, itu yang pertama. Terus kalau kalian fokus di live, sebaiknya etalase 1 dan 2 punya lengkap warna. Mau fashion, mau perabot, misalkan mau live chopper, mau itu
waktu kalian jual helm nih Kak, helm satu etalase itu kalau bisa punya banyak warnanya, itu orang lebih eye catching gitu. Mau kuning Kak, mau lihat yang kuning ada, mau lihat yang kuning tit gitu ada, gitu. Ya itu tips dari aku sih. Untuk etalase lain satu sampel cukup, tapi untuk etalase 1 sama 2 kalau bisa punya banyak warna. Etalase 1 harus lengkap warna, lengkap varian. Thank you. Oke, makasih Kak Yori, makasih Madia. Gitu nih teman-teman kurang lebih jawabannya. Jadi bisa jadi pembelajaran. Boleh, mungkin gini. Jadi boleh untuk jadi satu seller dalam di live, tapi diperhatikan kalau bisa jangan eksklusif untuk seller itu doang. Bisa ditambahkan seller lain. Jadi kayak kalau misalnya tiba-tiba aku penjualan untuk produk ini menurun, aku punya penggantinya gitu. Jadi kayak kalian itu sering perhatikan etalase live itu namanya ada traffic product, profit product, dan normal product. Traffic product itu produk yang mungkin ngebuat orang-orang tuh mau join di live kalian, entah itu produknya lagi trending ataupun produk-produk yang lagi memang lagi orang pengen banyak cari gitu, yang ngebuat narik banyak penonton gitu. Nah untuk profit product biasanya produk-produk yang komisinya besar teman-teman, komisinya yang besar dan banyak penjualan di kalian gitu. Nah itu bisa jadi dimasukkan ke etalase teman-teman semua untuk dimasukin di live begitu. Nah kemudian juga ada normal produk. Normal produk ini apa? Normal produk ini adalah produk yang aku mau coba ganti etalase aku deh ini supaya siapa tahu nih aku mau coba-coba siapa tahu nanti ada penjualan nih produk ini karena aku merasa produk ini bagus dari kualitasnya, dari trendingnya, dari segala macam gitu. Nah dimasukin lah di etalase teman. Nah biasanya normal produk ini memang harus trial and error gitu. Jadi kita perlu lihat berapa banyak viewers yang ngeklik produk aku gitu. Kalau misalkan klik produknya banyak, aku coba bawain live lagi deh gitu. Kalau misalnya ternyata setelah dievaluasi tidak terlalu banyak yang klik, aku bisa ganti yang lain gitu. Itu kurang lebih tips tambahan dari aku juga ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih sebelum kalian jangan keluar dulu ya. Ini kita ada kuis nih, teman-teman bisa banget untuk buka link slido.com ataupun scan ini. Mungkin Kak Yori sama Madius boleh ikutan? Boleh. Mau ikutan? Kalau mau ikutan nanti ada total price kurang lebih 500.000. Sebentar aku tanyain price-nya apa ya. Oke, untuk price-nya balik lagi kita akan kasih ke teman-teman semua beauty product total 500.000. Jadi per orang akan mendapatkan beauty product 100.000 masing-masing. Oke, mungkin udah ada yang aku tunggu ya mungkin karena ini perlu di-scan dulu. Nah ini bisa nih. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barusan 6 nih, yang lain mana nih? Ayo, ditunggu. Mungkin bisa pakai HP yang lain. Pinjam HP kamu dulu dong. Ini aku mau ikutin quiz ini gitu kan. Oke, sambil mungkin kita tunggu kurang lebih 1 atau 2 menit lagi ya teman-teman. Siapa tahu ada yang mau masuk lagi. Lumayan loh, nanti aku kirimkan produk-produk skincare buat semuanya. Aku punya produk skincare. Aku masih punya Selavina, body lotion Selavina. Tahu Mama Gigi, nanti aku kasih deh. Itu terus habis itu aku punya apa lagi ya? Kayaknya aku banyak di bawah nanti. Boleh deh request kalau misalkan ada ntar aku kasih. Ayo ditunggu dong ditunggu ini semuanya barusan 6 nih. Apa aku harus ikutan juga? 7 nih. Sebentar, mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Mungkin aku coba sekalian jawab-jawab di komen kali ya. Sambil nunggu mungkin 1 atau 2 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari Waldi Sampurna. Cara membangun public speaking yang bagus gimana Kak? Soalnya sering belibet mulu kalau live. Memang kalau di awal-awal itu pasti akan belibet ngomongnya teman-teman. Aku juga pernah live sejujurnya gitu, tapi memang nggak yang difokuskan gitu. Sering-sering belajar di depan cermin, supaya itu penting banget. Sama buat video, ngomong apa pokoknya ngomong aja di video. Ini produk ini. Terus abis itu sama dipahami dulu produk itu apa, spesifikasinya apa, kalau baju ya ukurannya apa, variannya apa, warnanya apa, bahannya apa gitu. Kalau skincare ya kandungannya apa, kemudian gunanya apa, segala macam gitu. Nah itu diperhatikan, jadi kayak misalkan kalau mau ngejelasin itu jadi paham gitu, jadi nggak belibet gitu. Belibet nggak apa-apa, awal-awal namanya belajar.
Lalu untuk banding ditolak mulu, untuk kembaliin akunnya gimana? Biasanya untuk banding ini aku juga mau jelasin nih buat teman-teman semua yang masuk di sini. Violation itu bisa dibantu oleh tim MCN. Apabila kalian memang terdeteksi salah, sistemnya itu salah mendeteksi pelanggaran gitu. Misalkan kalian melakukan apa, ternyata deteknya apa gitu. Nah, itu bisa dibantu oleh tim TikTok untuk diajukan banding apabila waktu kalian mengajukan banding itu tidak di ACC gitu. Tapi apabila memang pelanggarannya itu valid, itu bahkan dibantu oleh tim dari kami pun untuk diajukan ke tim internal TikTok tuh sulit teman-teman gitu, karena memang sudah valid, apalagi yang membahas tentang weight management, tentang overclaim, tentang produk-produk yang biasanya tentang suplemen ataupun visual, berkata kotor dan sebagainya gitu. Oh iya, sama satu lagi, kalian hati-hati kalau untuk DM-an sama temen di chat TikTok itu juga diperhatikan, jangan sampai nge-share video yang kayak tidak, misalkan maafnya ngomong ada berita, terus share dong video tidak senonoh misalkan, itu tidak boleh, itu kedetek. Atau mengatain tentang grooming ataupun kayak ngomongin tentang hal-hal yang kayak asusila dan sebagainya gitu, ataupun tentang baik itu cuman gosip pun itu tidak boleh teman-teman, kedetek. Ada beberapa dari kreator di MCN kita yang kayak gitu akunnya nggak bisa balik, jadi diperhatikan ya teman-teman, kalau misalkan mau chatan lebih baik di WhatsApp dah gitu aja. Oke, ini mungkin kita mulai aja kali ya. Boleh, udah 12 orang nih. Oke, nanti mungkin pertanyaannya nih bisa dimulai. Apa yang harus diperhatikan kreator saat memilih produk untuk TikTok affiliate nih? Ayo, kita tunggu, ada beberapa detik pertanyaan. Ding. Nggak ada lagunya ya? Biasanya ada lagunya. Ya, nggak ada lagunya. Apakah produk dengan harga tertinggi, produk dengan stok terbatas, atau produk yang relevan dengan para audiens? Oke, jawaban semuanya produk yang relevan dengan para audiens. Ini benar semua berarti kayak gini? Oh, benar semua. Keren dong, berarti kalian dengerin dong tadi. Oke, next question. Apa fitur TikTok yang memungkinkan kreator menjual produk langsung dari platform? Apakah TikTok Ads, TikTok Stories, TikTok Shop? Ini mudah banget nih, pasti tahu dong. Ini teman-teman kalau misalkan jawabannya semua ini berdasarkan siapa yang paling cepat jawab kan ya? Iya, jadi kalau bisa teman-teman cepat jawab. Cepat jawab jadi biar bener lagi dong. Oke, selamat. Oke, lanjut next question. Apa yang dimaksud dengan TikTok Ads? Apakah fitur membuat promosi berbayar atau program afiliasi dengan Ayo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo kita cek. Masih loading, oh tidak. Oh, 90% menjawab pertanyaannya. Kita coba yang benar mana? Oh, benar yang 90%. Ya, yang 10% salah dong ini. Semoga, ayo siapa nih? Semoga bukan di antara kalian ya. Mungkin karena agak mirip gitu ya. Apa keuntungan dari menggunakan TikTok Live untuk penjualan? Memungkinkan video viral, dapat menunjukkan produk secara langsung dan berinteraksi dengan audiens, atau bisa menggunakan filter yang keren. Aduh, ini hampir semuanya benar lagi. Ayo, yang mana nih yang benar? Aku juga nggak tahu lagi. Aku jawab apa? Aku nggak tahu. Oke, yang semua jawab yang B nih, dapat menunjukkan produk secara langsung dan berinteraksi dengan audiens. Oke, benar semua dong. Oke, lanjut. Wah, berapa pertanyaan lagi nih? Oh, masih 6 pertanyaan lagi. Apa manfaat menggunakan konten UGC, User Generated Content, untuk penjualan di TikTok? Meningkatkan durasi video, membuat produk terlihat lebih mahal, atau meningkatkan engagement dan kepercayaan audiens terhadap produk? UGC apakah? Aku tidak tahu. Nggak, aku tahu. UGC itu konten yang berdasarkan personal opinion, teman-teman. Oh, benar sepertinya. Oh, benar dong. Ye, keren. Halo? Oke, lanjut. Apa nama fitur TikTok untuk mendapatkan tambahan komisi? Link trendy, link share, ataupun link sampel? Nih, apa nih? Kemarin nih udah hari ini ya, tadi pagi nih yang di-share nih program baru nih. Siapa tahu teman-teman mau ikut join, kan ada reward tambahan. Boleh banget nih. Kira-kira apa nih? Ayo, apakah yang ada?
Ternyata 80% menjawab pertanyaan yang benar. Jadi program yang baru teman-teman di TikTok adalah link share, TAP link share. Sebenarnya boleh link share apa aja, tapi kalau untuk di MCN, itu untuk MCN kita program rewardnya itu fokus di TAP. Jadi memungkinkan kalian share-share produk kayak di Shopee Affiliate untuk orang check out gitu. Jadi nggak usah buat video ataupun live. Oke lanjut, apa yang dimaksud dengan hashtag challenge dalam konteks promosi produk di TikTok? A. Tantangan untuk membuat produk viral. B. Tantangan untuk meningkatkan followers. C. Kampanye promosi menggunakan hashtag untuk meningkatkan visibilitas produk. Yang mana ya yang benar? Kita lihat siapa yang jawab pertanyaan. Kira-kira benar semua nggak nih? Apakah yang C benar? Oh benar. Oke benar semua, keren banget nih. Oke lanjut nih, ada masih 4 pertanyaan lagi nih. Oke, apa yang bisa meningkatkan engagement selama TikTok Live? A. Menjeda live beberapa kali. B. Membalas komentar dan menjawab pertanyaan secara langsung. C. Menampilkan produk tanpa berbicara. Ayo, yang benar yang mana? Yang benar yaitu adalah yang B. Oke, udah benar semua nih. Keren nih, berarti sudah paham nih. Semakin membalas, semakin sering berinteraksi dengan viewers, semakin viewers betah di live begitu. Lanjut, apa yang dimaksud dengan fitur pin selama TikTok Live? A. Menyematkan hashtag. B. Menyematkan video lain di TikTok. C. Menyematkan komentar atau produk di bagian atas layar. Yang mana nih? Kalau aku sih, aku mau jawabnya sih yang C ya. Nggak tahu nih yang benar. Kalau aku nggak tahu nih benar apa enggak. Menyematkan video lain di TikTok ada 22% dan menyematkan komentar atau produk di bagian atas layar itu 78% yang benar. Oke, aku juga benar berarti. Lanjut nih, 2 pertanyaan lagi. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan TikTok Live jualan sukses? A. Membuat rencana konten dan menjelaskan produk dengan jelas, memulai live dengan persiapan seadanya, hanya menampilkan produk termahal. Apakah hanya menampilkan produk termahal termasuk worth it? Jawabannya yang benar adalah A. Membuat rencana konten dan menjelaskan produk dengan jelas. Wah, ada yang menjawab memulai live dengan persiapan seadanya nih. Wah, teman-teman jangan seadanya ya, kalau bisa yang bagus. Ada produk di etalase di belakang, terus dibawain produknya. Kalau seadanya nanti tidak ada yang nonton bagaimana ini? Oh tidak gitu. Aku malas deh nonton kamu karena nggak tertarik gitu. Oh lanjut. Terakhir, penghargaan apa yang didapat Entropi pada event kalau data? A. Best TikTok TAP, Best TikTok MCN, Best TikTok Creator. Aku nggak bisa jawab lagi, aku nggak tahu. Yang jawab Best TikTok MCN siapa? Ayo, yang benar Best TikTok TAP. Ya, hebat tuh ya, 14% jawab benar. Oke, yang benar adalah yang pertama Rana, yang kedua Arif, yang ketiga Kahyori, yang keempat Waldi Sempurna, yang kelima Ramdia. Selamat buat teman-teman semua, nanti bisa hubungin admin siapa aja, boleh aku, admin Riza, admin Desi, nanti kontak aja ke aku menang apa kuis tadi gitu, nanti bisa diinformasikan ke admin Desi ya. Oke, kayak gitu aja nih teman-teman. Mungkin untuk menutup acara pada sore hari ini nih, kelas sore pada hari ini, dimohon untuk teman-teman semua kita foto dulu ya, biar jadi Oke, kita lanjut untuk foto bareng-bareng nih. Ayo on cam dong, sebagai kenang-kenangan nih untuk kelas pada sore hari ini. Nggak apa-apa. Mau mukanya seperti apa, bangun tidur atau gimana, nggak apa-apa. Ayo. Admin Desi nggak mau live, nggak mau on cam. Admin Nala nggak mau on cam. Ayo, siapa lagi nih yang belum? Aku cek dulu deh. Ini kok nggak bisa? Kita cek di galeri. Oke, yang belum, udah semua nih? Udah semua belum, Kak? Belum. Oke, kita tunggu. Ayo, kita mau foto. Ini kenapa tidak bisa diklik sama aku? Oh, ini
banyak nih yang belum. Apa kita skip aja? Kalian nggak mau foto sama aku? Ngapain? Emang aku siapa? Oke, udah deh kalau kayak gitu ya mungkin yang mau on cam di ini aja nih teman-teman. Oke, kita mulai ya. Yang screenshot siapa? Oke, aku aba-abanya dari aku ya. Oke, kita mulai. Pose terbaik, pose terbaik. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide 1 dulu ya. Oke, slide 1 dulu. Sebentar. Sebentar ada. Oke, lanjut untuk slide kedua. 1, 2, 3. Terus ya teman-teman, soalnya nggak tahu ini kalian di slide berapa. Udah? Apakah sudah berhasil? Sudah berhasil? Sudah. Oh, boleh ulang. Yang mana? Yang mana? Oh, semua diulang guys. Aduh, sorry. Oke, kita ulang ya lagi. Untuk yang slide pertama. Sudah siap. 1, 2, 3. Sabar. Oke. Bisa nggak? Terus untuk slide yang kedua. Wah, kok menghilang semua ini? Sisa 2 slide. Sisa 2 slide di sini ya. Oke, udah siap? Oke, 1, 2, 3. Udah. Udah nih teman-teman, terima kasih semua. Makasih buat yang udah datang yang udah hadir di meeting pada sore hari ini, di kelas sore hari ini. Semoga informasi-informasi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semangat buat teman-teman semua yang mau rajin live, bisa dimulai dari sekarang dan konsisten yang penting ya. Dan jangan lupa trial and error itu perlu, dan jangan lupa dianalisis live-nya gimana. Untuk Kak Hyori dan Madias, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu di sore hari ini untuk ngajarin semuanya, ngasih informasi, ngasih edukasi ke semuanya terkait gimana sih live yang bagus, suka duka menjadi seorang afiliator dan sebagainya. Semoga berkah ilmunya dan bisa juga kembali hal-hal yang baik untuk Madias dan Kak Hyori. Semangat terus semuanya. Terima kasih pada sore hari ini sudah hadir. Boleh live nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Hyori dan Madias. Semoga kita Thank you Kak Hyori. Thank you Madias. Semoga kita bareng. Bye-bye. Thank you semua.